sekarang lagi jalan-jalan ke Gua Sunyaragi, Cirebon. Mau tahu bagaimana Gua Sunyaragi di dalam? Ayo ikuti saya terus, Baby Kriwil, di channel Satria Pajajaran. Kita akan menuju ke dalam. Cekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Satria, semoga hari ini adalah kita selalu diberikan kesehatan dan keberuntungan. Amin. Sebelumnya kita sudah bertemu di video terdahulu pada part satunya. Tapi karena videonya panjang, kita lanjutkan di part 2. Kali ini masih tetap di Gua Sunyaragi Cirebon. Gua Argajumut, satu dari 11 bagian gua yang ada di Komplek Gua Sunyaragi Cirebon. Bangunannya cenderung lebih menarik, berbeda dengan gua-gua lainnya. Dilihat dari arsitektur, gaya bangunan gua lain cenderung dominan dengan susunan batu karang. Gua Argajumut justru lebih dominan dengan susunan bangunan bata merah dan sedikit polesan batu karang. Di depan altar Gua Argajumut terdapat 2 buah ruangan kecil yang saling berdampingan. Di bagian timur dinamakan ruangan Mekah Madinah dan sebelah barat dinamakan Tiongkok Gunung Jati. 2 ruangan ini menjadi arti percampuran Mekah Madinah dan Tiongkok Gunung Jati. 2 ruangan tersebut tidak ada kaitannya dengan terowongan akses Sunan Gunung Jati menuju Mekah Madinah ataupun Tiongkok. Apalagi Gua Sunyaragi dibangun setelah Sunan Gunung Jati meninggal. Gua Argajumut mengadopsi perjalanan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Mekah Madinah untuk belajar tentang Islam hingga menikahi Putri Ongtin dari Tiongkok untuk dibawa kembali ke Cirebon. Gua Argajumut peruntukannya tidak hanya menjadi tempat bermeditasi, gua tersebut juga menjadi tempat menyusun strategi perang. Mereka percaya dengan meningkatkan keimanan, bisa pergi kemana-mana, termasuk ke Mekah. Maka dari itu, masyarakat percaya kalau di Gua Jumut ada terowongan yang bisa tembus Mekah. Sementara, tak jauh dari Gua Jumut, di sebelah timur, ada gua bernama Gua Padang Ati. Padang itu artinya terang, ati itu hati. Jati tempat ini untuk yang lagi galau hati, juga supaya keinginannya terlaksana atau terkabul bisa bertapa atau berdoa di Gua Padang Ati. Mereka biasanya datang untuk memperoleh ilham dan inspirasi sebagai penerang hati. Ketika kami masuk, Kak Satria bilang, kalau aura di gua ini sangat positif dan tidak menyeramkan. Namun aku tetap takut dan memilih keluar. Gua Padang Ati memiliki 2 kamar. Yang pertama digunakan untuk syalat, yang salah satunya dialiri air untuk berwudu dan yang kedua untuk bertahanus, dan ada saluran air. Airnya sendiri pun berasal dari Danau Jati yang mengelilingi goa. Di dalam goa terdapat sebuah dipan dari batu, mungkin ini tempat untuk menyepi sekaligus untuk melakukan syalat. Udara di sini terasa sejuk, sahabat Satria. Menuju keluar, ada lorong terang dan cahaya bisa masuk langsung ke tempat tadi, walaupun tidak bisa menerangi semuanya. Setelah kami keluar dari Gua Padang Ati, kemudian kami turun. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di belakang Beb Iwil, sahabat Satria.
Coba perhatikan arah panah. Pohon di sebelah seolah mengikuti pergerakan babi wheel, sahabat satria. Kemudian di sebelah bawah panah biru, seperti ada pergerakan makhluk sahabat satria. Di bawah Gua Padangati, terdapat sebuah patung Garuda yang sedang dililit ular, namun sepertinya tidak utuh, dan kepala ular pun hilang. Sementara Garuda sudah terlihat tak berbentuk. Patung Garuda dililit ular ini adalah sebuah taman candra sengkala yang disebut Taman Bujengin Obahing Bumi yang menunjuk angka tahun 1529. Dan di sebelah patung Garuda dan ular, terdapat sebuah goa yang bernama Goa Kalanggengan atau disebut juga Goa Enting Jodoh. Konon, siapapun yang masuk ke goa ini atau yang menelusuri goa ini, jika seorang lajang, maka dia akan gampang mendapat jodoh. Dan apabila sudah menikah, insya Allah dilanggengkan rumah tangganya. Goa Kalanggengan juga bisa menjadi penawar sial ketika pengunjung tak sengaja menyentuh patung perawan Sunti yang mitosnya kebalikan dari Goa Kalanggengan, sahabat satria. Jika mau masuk ke Goa Kalanggengan, sebaiknya datang pada musim kemarau agar goa bisa bebas dimasuki tanpa genangan air. Sayangnya, ketika kesini goa tergenang air, Jati tidak bisa masuk. Namun Kak Satria merasakan hawa positif dan baik menerpa tubuh. Ketika cukup dekat memperhatikan goa ini, hal ini bisa ia rasakan sendiri. Jika negatif maka biasanya Kak Satria merasakan mual di ulu hati. Tapi ini tidak, sahabat satria. Tak jauh dari Goa Kalanggengan, ada sebuah situs China. Ini untuk menghormati bangsa China pada waktu itu, karena banyak membantu, sementara di sebelahnya terdapat pohon tua yang tinggal kulitnya saja, tapi tetap hidup. Pohon lengkeng tersebut ditanam pada era Sultan Kasepuhan Cirebon ketiga, tepatnya di tahun 1604. Jati sudah berumur sekitar 400 tahun sampai 500 tahunan lebih, sahabat satria. Yuk kita lanjutkan perjalananku. Kak Satria selalu memperingatkan aku untuk selalu hati-hati karena ada sesuatu yang selalu mengikutiku, sahabat satria. Kita masuk dan kita keluar, serasa berada di tempat yang berbeda, karena di sini pemandangannya sungguh mempesona. Kita memasuki area yang disebut dengan Bangsal Jinang, sahabat satria. Memberikan wejangan dan melihat para prajurit pada Ya, Bangsal Jinang merupakan tempat Sultan memberikan wejangan sekaligus bisa memperhatikan para prajurit yang sedang berlatih karena di seberang kolam juga terdapat goa pengawal, sahabat satria. Di sebelah kiri dari Bangsal Jinang terdapat sebuah goa bernama Goa Simanyang.
Masih banyak mitos dan cerita yang berkembang di masyarakat mengenai Goa Sunyaragi ini, sahabat Satria. Setelah kami berkunjung, ternyata goa ini menyimpan berbagai misteri yang ada. Namun sebagian besar dari misteri Goa Sunyaragi adalah berenergi positif, yang aman kita kunjungi dan baik. Setelah ini, aku juga akan menelusuri goa-goa yang ada di Sunyaragi ini. Kita akan kupas tuntas dan telusuri goanya. Semoga menambah wawasan buatku dan sahabat Satria. Di sisi lain, ada pula sebuah mitos yang beredar di Goa Sunyaragi yang melarang seorang anak perawan untuk menyentuh tunggul batu patung perawan Sunti di tengah kolam. Mitosnya, anak perawan yang nekat menyentuh patung tersebut bisa susah mendapatkan jodoh.